Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mawsufi bi akramil khisal wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi khairi al amma ba'du. Yang saya hormati sahibul Majelis Ta'lim Nurul Ilyas, Bapak Haji Nur Ali beserta seluruh keluarga, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita bersama yang beliau baru saja menyampaikan mau'idhah hasanah kepada kita semua, Bapak Kiai Haji Raden Khalili matta'anallah bituli hayati. Yang saya hormati para asatidzah, para guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Razak LC matta'anallah bituli hayati, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ade, serta para asatidzah, Ustaz Baydawi, serta segenap sesepuh, tokoh masyarakat, para orang tua, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sebagaimana biasa kita buka ta'lim ini dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Berkata al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil khumuli. Idfin wujudaka, benamkan, kuburkan, tanamkan wujudaka, dirimu. Wujud artinya ada, maksudnya diri kita. Diri kita benamkan, tanam. Fi ardil khumuli, di tanah ketidaktenaran. Famana bata, karena sesuatu yang tumbuh. Mimma lam yudfan, tapi enggak pernah yudfan, ditanam. La yatimmu nitajuhu, enggak akan sempurna itu hasilnya. Ini kalimat seperti puisi, maknanya mendalam. Sesuatu yang tumbuh tapi enggak ditanam, hasilnya enggak cakep, kurang bagus. Apa di pot? Ya, beda sama langsung di tanah. Walaupun di pot ada tanah juga, medianya. Tapi kalau langsung di tanah itu hasilnya sangat luar biasa. Maksud al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa diri kita ini punya satu penyakit. Penyakit itu yang seringkali hinggap dalam diri kita adalah penyakit asyuhra, masyhur,
pengen tenar. Kata orang Bekasi pengen nyohor. Bahkan ada kalimat nggak apa-apa tekor asal nyohor. Jadi nyohor tenar itu salah satu penyakit. Penyakit siapa? Penyakit manusia. Manusia siapa? Semua manusia, kecuali yang dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, paling utama adalah para nabi, para rasul. Mustahil punya penyakit itu. Kenapa maksum dijaga? Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain yang maksum para nabi, para rasul, dihinggapi penyakit itu termasuk kita, termasuk saya. Bahkan saya paling gede itu penyakit tenar, penyakit nyohor. Kenapa? Wah, pengen nyohor di depan orang. Kenapa? Biar orang semua tahu gua kan kiai. Nah, itu penyakit. Nah, ini penyakit pengen tenar, pengen nyohor, berbahaya. Dari mana bahayanya? Kalau itu hinggap di dalam hati setiap kita, berarti hilang rasa keikhlasan. Pasti. Kalau penyakit itu ada di dalam diri kita, termasuk ketika saya ngajar, biar orang semua senang, biar saya tambah tenar, berarti keikhlasan saya ketika mengajar habis sirna. Ketika keikhlasan, ketulusan batin kita sirna, misalnya saya saat mengajar, saat itu juga nggak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan saya di sini mengajar, ngomong dan lain sebagainya itu dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan dan memberi nasihat, kubur diri kamu di tanah ketidaktenaran. Jangan sampai pengen tenar maksudnya. Karena kalau pengen tenar itu berbahaya buat diri kita dan juga buat semua. Itu adalah penyakit iblis la'natullah alaihi. Famana bata, sesuatu yang tumbuh mimma lam yudfan tapi enggak ditanam, hasilnya tidak maksimal. Enggak apa-apa, enggak tenar, enggak apa-apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita nilai. Walaupun kita tidak menganggap diri kita kemudian di hadapan Allah bernilai, karena kita nggak ada yang tahu nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus menganggap diri kita bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba as'atha aghbara dhi timraini la yu'bahu lahu. Betapa banyak orang yang kelihatannya lusuh, bahkan tidak beralas kaki, alias la yu'bahu bihi, enggak pernah dianggap oleh orang lain. Ah, itu orang lecek kayak begitu. Masa sih punya ilmu tampang kayak begitu? Enggak masalah. Seperti seorang tabi'in besar yang bernama Uwais al-Qarni. Tapi ternyata sabda Rasulullah SAW, banyak orang yang tidak terkenal, bahkan orang menganggap dia bukan siapa-siapa karena penampilannya lusuh, tidak dianggap. Bahasa Rasulullah la yu'bahu bihi. Ternyata sabda Nabi, lahu aqsama 'ala Allah, jika orang itu bersumpah karena Allah, la abarrahu, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dia minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang kelihatannya necis, cuman sekedar tampilan luar. Yang keren cuma sekedar lipstik belaka, dalamnya 0.
Nah ini yang kelihatannya lusuh, ternyata dalamnya penuh sinar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perangkat-perangkat Allah di muka bumi. Itulah patok-patok yang membuat bumi ini tidak ada wabah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang A, orang B, orang C yang kelihatannya biasa tapi ibadahnya luar biasa dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya mau gempa enggak jadi, yang mau tsunami enggak jadi, karena ada orang ini, orang itu, orang A, B, C, D. Bukan karena si dia yang kayaknya kelihatannya megah dan luar biasa. Nah, maksud Rasulullah SAW jangan meremehkan orang. Termasuk kiai nggak boleh meremehkan jamaah. Gua di sini adalah orang paling hebat, nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ini. Siapa tahu yang duduk di belakang, yang kelihatannya biasa, tapi ternyata luar biasa hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu asbabul wurud namanya. Sebab kenapa Rasulullah bersabda. Nah, asbabul wurudnya adalah wa kana alaihi salatu wassalamu jalisan ma'al Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama seorang sahabat beliau yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis. Famarra alaihi rajulun min fuqara'il muslimina. Tiba-tiba ada seseorang lewat, tapi orang yang lewat ini bukan orang yang hebat. Salah seorang fakir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa. Faqala alaihi salatu wassalamu lil Aqra' ibn Habis, ma taqulu fi hadha? Hai Aqra', bagaimana penilaian kamu tentang orang ini yang tadi lewat di depan kita? Termasuk orang fakir. Bagaimana penilaian kamu hai Aqra'? Bagaimana terhadap orang yang baru lewat tadi? Faqala, lalu Aqra' menjawab, hadza ya Rasulullah min fuqara'il muslimin. Yang baru lewat ya Rasulullah itu tadi orang fakir di Madinah Al-Munawwarah. Haqiqun in khataba an la yuzawwaj. Pantas dia Rasulullah kalau dia khataba, meminang seorang perempuan, an la yuzawwaj, ditolak pinangannya. Orang kayak begitu, saya mau ngelamar anak bapak, lu ngaca lah. Kenapa? Ngelihat tampilannya doang. Jadi kata Aqra' bin Habis kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu mau orang fakir. Kalau dia ngelamar, kalau dia minang, ya pantasnya ditolak. Wa in ista'dzana an la yu'dzana lahu. Kalau dia minta izin untuk ini, untuk acara, ya itu mah pantasnya an la yu'dzana lahu, jangan diladenin. Minta izin ini banyak minta izin. Kan biasanya yang diladenin kan orang-orang hebat. Ke pejabat, ini siapa yang ngadep si anu, ayo masuk. Tapi kalau yang ngadep si anu, ya siapa itu ya, jangan. Wa in qala, kalau orang itu bicara ya Rasulullah, an la yusma'alahu, ya jangan didengar. Nah orang biasa. Kata siapa? Kata Aqra' bin Habis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari yang baru tadi. Kalau yang tadi riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak 'ala Sahihain dan kitab Al-Mu'jamul Awsat riwayat Imam Tabrani yang tadi, yang Ruba' As'ath. Kalau yang ini riwayat Imam Baihaqi dan riwayat Imam Bukhari. Tsumma marra bihima rajulun minal mutrafina. Kemudian setelah orang fakir itu lewat, ada lagi yang lewat. Nah ini orang yang kelihatannya hebat.
keren, necis. Yang lewat ini yang kedua. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah SAW bilang lagi kepada Aqra bin Habis, ma taqulu fi hadha? Hai Aqra, bagaimana menurut kamu orang yang baru lewat tadi ini? Faqala, lalu Aqra bin Habis menjawab, hadha haqiqun, ini pantas ya Rasulullah. Nih baru ini ya Rasulullah nih. In khataba an yuzawwaja. Kalau dia ngelamar diterima, necis. Latar belakangnya luas. Tanahnya apanya. Kalau dia ngelamar anak perawan, udah terima aja. Iya, mau bini keberapa kek? Orang necis. Ya. Wa in ista'dana an yu'dzana lahu. Kalau dia minta izin, minta apa, ya udah bolehin aja. Orang hebat. Wa in qala, kalau dia ngomong an yusma'a lahu, didengar dah Rasulullah. Kata siapa? Aqra bin Habis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza," yang ini, yakni maksud Nabi al-faqir, orang yang fakir. Hai Aqra bin Habis, yang ini nih, yang fakir tadi yang pertama, khairun, lebih baik, min mil'il ardi, sepenuh bumi, lebih cakep, min hadza, dibandingkan yang kedua tadi. Artinya jauh. Yang pertama itu yang fakir, yang nggak ngapa-ngapa, kelihatannya nggak necis, lebih baik sepenuh bumi dibandingkan yang kedua yang kelihatannya keren. Itu sabda Rasulullah SAW. Tentu Nabi menyampaikan itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan meremehkan siapapun di antara kita. Wajib kita menghormati siapapun di antara kita, karena siapa yang bernilai di hadapan Allah tidak pernah ada yang tahu. Boleh jadi karena doa dia, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, biar kita nggak tersesat, biar kita tidak dimurkai oleh Allah. Kan doanya itu Fatihah sebenarnya. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan orang-orang yang kau murkai, bukan orang-orang yang kau berikan amarah kepada mereka. Kemudian kita bilang amin. Itulah kenapa ketika amin itu disunahkan jamaahnya banyak. Tujuannya apa? Biar yang banyak ini mestilah berapa orang ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang tadi awalnya kalau kita doang atau beberapa orang itu nggak diijabah, gara-gara ada si fulan dia ikut berjamaah, permintaan kita ihdinas shiratal mustaqim diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita nggak pernah kena marah dan kena murka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena imam, apakah harus imam yang diijabah doanya oleh Allah? Enggak jaminan. Syarat itu mah bicara fikih, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra, Imam Syafi'i bilang yang paling afqah, yang paling ngerti Quran, ngerti bacanya, cakep. Itu bicara kualitas fikih. Kalau urusan hati ya lain lagi. Nah, ini penting untuk kita pahami, dan kita diberi nasihat oleh Allah, oleh Rasulullah, termasuk apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa penyakit tenar itu bikin kita letih, bikin kita capek, bikin kita pusing. Kenapa kita harus minta diri kita itu tenar? Kita kemudian mencari-cari cara bagaimana bisa tenar. Untuk apa? Hiduplah itu seperti aliran yang mengalir, aliran yang bagus. Udah mengalir aja. Kalau harus mengajar, mengajar. Kalau harus dagang, dagang. Kalau harus kerja, kerja. Capek. Kita pengen tenar. Ada ustadz, kiai-kiai ngumpul datang. Karena kiai lain datang rame-rame, kita takut. Ya, ada kiai anu tuh. Harusnya gue yang terkenal, gara-gara dia datang gue jadi gak dikenal. Atau kalah, saing kalah tenar.
kalah nyohor. Penyakit banget, penyakit. Gara-gara si anu datang jadi kalah nyohor, penyakit batin. Gara-gara Adam itu ada, maka Allah melaknat iblis, melaknat setan. Kenapa? Kalah nyohor di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu iblis dan setan ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbullah penyakit hasud, timbullah penyakit dengki. Jadi imbasnya itu banyak kalau orang pengen tenar di hadapan manusia. Nah, justru kita tidak pengen tenar. Kalau kita tenar, ya pastikan itu bukan karena kita mengada-ada jadi tenar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pengen tenar enggak? Enggak pengen tenar, tapi ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pengen tenar enggak? Enggak, tapi dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Nur Ali juga enggak pengen itu, tapi diterkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat dengan kita kan Kiai Haji Nur Ali. Kita yakin beliau salah satu ulama yang mengamalkan tasawuf. Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhajirin Amsal, Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani, 3 ulama besar di Bekasi. Kita yakin beliau-beliau ini luar biasa cara hidupnya. Biasa, ya tidak gimana-gimana. Termasuk Al-Maghfurlah Kiai Muhajirin kan penampilannya begitu aja, ya kan? Biasa aja, santai. Malah saya dengar kadang-kadang songkonya dikempit. Penampilan gak gimana-gimana. Padahal kita tahu beliau seorang yang allama, bukan alim, allama. Kiai Haji Nur Ali Al-Arif Billah. Dan ulama-ulama itu luar biasa. Tapi kok diterkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak minta apa-apa. Bicara juga biasa. Coba Kiai Nur Ali kalau bicara kan biasa. Nggak seperti ulama atau mubaligh atau dai dengan retorika yang bombastis, apa adanya. Kenapa kita kemudian kok menyimak? Senang karena disampaikan melalui hati, nggak pengen apa-apa, pengen hanya in uridu illal islah, hanya pengen kebaikan. Maka hanya pesan aja. Nggak pengen apa, pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya beliau mengamalkan ya ini pesan dari seorang ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini karena merupakan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.